Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Kali ini 1.3.A.9 aksi nyata dari modul 1.3. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendamping yang masih setia memberikan pembinaan, arahan dengan penuh kesabaran kepada saya, yaitu ada Ibu Doktoranda Milyun Wijayanti MPD, beliau sebagai fasilitator, dan ada juga Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam aksi nyata ini, hal yang melatar belakangi saya untuk membuat aksi nyata adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sehingga saya merumuskan visi guru penggerak sebagai berikut, yaitu mewujudkan karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berkompeten, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Visi ini saya rumuskan mengingat potensi yang ada di sekolah sebagai salah satu sekolah kejuruan teknik. Hal ini menjadi penting untuk siswa selain memiliki karakter profil pelajar Pancasila, juga lulusannya harus memiliki kompetensi atau keahlian khusus. Dan juga dengan motivasi dan semangat belajar yang bagus. Oleh karena itu harus ada pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, Bapak Ibu. Dengan kondisi yang demikian, maka saya mencoba mengusung prakarsa perubahan, yaitu dengan prakarsa perubahan memaksimalkan metode pembelajaran yang inovatif dengan baik dan berkelanjutan untuk pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Dengan prakarsa ini diharapkan nanti pembelajaran yang ada di sekolah bisa menyenangkan sehingga mampu mendongkrak ataupun mengangkat semangat dan motivasi siswa untuk belajar di sekolah. Sedangkan tahapan dalam aksi nyata ini saya mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga refleksi diri. Baik Bapak Ibu, pun kita ulas satu persatu aksi nyata yang saya buat dalam tahap perencanaan ini. Pada tahap perencanaan, saya memulai dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab penuh terhadap segala bentuk aktivitas yang ada di sekolah. Kemudian, saya mengidentifikasi potensi sarana dan prasarana sekolah melalui Waka Bidang Sarpras. Setelah itu, saya mengidentifikasi dan berdiskusi dengan teman sejawat tentang potensi warga sekolah. Baik itu berkaitan dengan guru itu sendiri, kemudian tenaga kependidikan, siswa, bahkan juga orang tua siswa, dan lain-lain. Tentu hal ini yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, saya memulainya dengan berdiskusi dengan teman serumpun, yaitu dengan sesama guru pengajar bahasa Indonesia. Hal ini untuk menyusun perangkat pembelajaran. Barulah setelah itu dilanjutkan dengan menyusun perangkat pembelajaran. Selanjutnya adalah mengetahui karakter siswa dalam belajar. Hal ini saya lakukan dengan cara memanfaatkan tes online Bapak Ibu, yaitu melalui link https://akunpintar.id/tes gaya belajar. Nah,
Hasil tes tersebut kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengelompokkan siswa dalam belajar, tentunya sesuai dengan potensi masing-masing. Tahap berikutnya Bapak Ibu yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini sepintas saya mau sampaikan ulasan bahwa saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan cara memanfaatkan konteks lingkungan siswa sebagai contoh materi dalam pembelajaran, memanfaatkan aplikasi Android sebagai media pembelajaran untuk sebuah nilai inovatif, mengingat siswa sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan Android mereka. Kemudian juga membiasakan siswa berdoa di awal pelajaran sebagai bagian dari nilai spiritual. Kemudian menanyakan kesiapan siswa untuk belajar dan melakukan refleksi diri di akhir pelajaran. Nah, selain itu Bapak Ibu, apabila terdapat siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, baik itu ringan, sedang, dan berat, tentu saya menyesuaikan treatment yang layak diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan siswa itu sendiri, sesuai dengan kesepakatan awal pelajaran, sehingga tetap menggunakan pendekatan manusiawi, karena menurut saya mendidik itu sejatinya adalah memanusiakan manusia, dan disinilah dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam mendidik. Nah, Bapak Ibu, berikut cuplikan ketika saya mengajar melalui berdoa tadi, menyampaikan tujuan pembelajaran sampai menyampaikan teknis pembelajaran. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap berdiskusi, di mana siswa di sini berdiskusi untuk menemukan ataupun menentukan jawaban yang tepat. Nah, cuplikan yang berikutnya adalah siswa sudah menentukan jawabannya dengan cara menempel jawaban sesuai dengan pertanyaan. Di sini sangat nampak sekali siswa berantusias, tidak ada raut kesedihan, tidak ada raut mengantuk untuk mengikuti pembelajaran. Dan pada tahap terakhir tadi hasilnya cukup bagus ya, dengan perolehan kelompok perempuan betul semua dan kelompok laki-laki salah satu saja. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Ini dengan tujuan pembelajaran dan sekaligus juga refleksi Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh ataupun gambar proses pembelajaran, yaitu pada saat membuat poster menggunakan Canva. Jadi di sini siswa menggunakan Android mereka di dalam aplikasi Canva untuk membuat poster. Nah, salah satu hasil poster yaitu membuat bagan struktur kelas, itu juga otomatis hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri di kelas Bapak Ibu. Pada saat di akhir pelajaran tentu refleksi diri. Nah, refleksi juga yang saya lakukan di sini secara formal di akhir pelajaran bersama siswa, ataupun saya lakukan ketika dalam suasana santai bersama siswa di luar jam sekolah atau di luar jam pelajaran Bapak Ibu. Nah, sambil rujaan, hal ini tentu akan menguatkan siswa untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang lebih objektif, sehingga siswa punya keberanian untuk menyampaikan yang sebenarnya yang mereka rasakan. Nah, selain itu juga sebagai pembina OSIS, karena kebetulan saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS, yang saya lakukan adalah memberikan kepada siswa kesempatan untuk mengikuti kegiatan di beberapa acara di luar sekolah. Hal ini saya buat untuk menambah wawasan siswa tentunya, seperti mengikuti seminar, kemudian dilaksanakan LDKS di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini bekerja sama dengan Kompi 516 seperti yang tertera di gambar. Kemudian juga ini adalah salah satu contoh pengiriman duta pelajar anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan KPK. Kemudian juga
ketika mengirim siswa untuk mengikuti seminar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan. Sebagai wali kelas, saya melakukan beberapa treatment khusus kepada siswa. Mengingat sekolah saya sebagai sekolah teknik, ada beberapa perilaku siswa yang memang menyimpang, seperti menyimpang dari ketentuan ataupun aturan yang berlaku di sekolah, seperti bolos misalkan, atau tidak mengikuti pelajaran dan lain-lain. Nah, dalam hal ini treatment yang saya lakukan adalah dengan mengunjungi rumah siswa ketika siswa itu bolos, tentunya secara random Bapak Ibu ya. Dan hal ini cukup efektif karena intensitas siswa yang bolos sudah berkurang, bisa mencapai 80%. Nah, ini adalah gambar-gambar ketika saya menghadiri ataupun hadir ke rumah siswa yang tidak masuk Bapak Ibu. Terus berkaitan dengan kolaborasi guru, sebagai salah satu guru di lingkungan SMK Negeri 2 Pamekasan, saya juga berkolaborasi dengan guru melalui MGMP tingkat kabupaten, kemudian MGMP di sekolah, dan juga saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kolaborasi yang dimaksud tentunya untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak Ibu, sehingga ada sinergitas antara pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas, dengan pihak wali murid yang ada di rumah. Tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu, kolaborasi yang saya lakukan berupaya untuk mengembangkan potensi diri, mengingat bahwa ilmu pengetahuan itu terus tumbuh dan berkembang. Jadi tidak ada waktu guru untuk berdiam diri, guru juga harus melakukan pengembangan diri Bapak Ibu. Nah, untuk pengembangan diri ini, saya mengembangkan kompetensi diri saya dengan cara berkolaborasi dengan teman tadi, kemudian juga saya mengikuti beberapa kegiatan, workshop ataupun seminar yang dilakukan oleh beberapa instansi ataupun lembaga lain, atau dari narasumber yang memang kompeten sesuai dengan bidangnya, serta juga berbagi praktik baik. Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang saya miliki dari hasil mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kita simak. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariska, kelas 11 TJKT 1. Sebelum Pak Hendri mengikuti CGP, pembelajaran di kelas baik, sangat Bapak Ibu, membosankan. itu Sehingga saya dan teman-teman tidak memiliki motivasi pembelajaran. Ungkapan siswa. Saat ini pembelajaran dari Pak Hendri sangat menyenangkan. Sehingga saya dan teman-teman saya sebelum mengikuti CGP ini dan pada saat saya sedang mengikuti CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novita Satyawati. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Pamekasan dan tentu menjadi teman sejawat dari Bapak Hendri Budiman SPD. Nah, kali ini saya ingin sekali memberikan testimoni begitu mengenai konsep visi yang diberikan atau ditulis oleh Bapak Hendri Budiman mengenai metode pembelajaran menyenangkan yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Dan jika dilihat dari latar belakang permasalahan atau akar masalah yang ada di dalam kelas, saya rasa metode dengan konsep pembelajaran menyenangkan ini sangat cocok untuk dijadikan salah satu media agar anak-anak mampu menggunakan atau juga mungkin lebih tepatnya melakukan aktivitas belajar mengajar yang lebih baik, sehingga nanti hasil yang diberikan atau hasil yang didapat akan bisa menjadi lebih baik juga. Dengan latar belakang anak-anak yang mungkin kurang bersemangat belajar, kemudian juga permasalahan yang kurang dukungan dari luar dan dalam, mungkin bisa menjadi salah satu faktor atau latar belakang yang bisa menjadi alasan gitu, untuk nantinya konsep dari metode pembelajaran menyenangkan ini bisa diimplementasikan dalam kelas. Dan tentu saya akan sangat mendukung program yang diusung oleh Bapak Hendri Budiman ini. Saya rasa akan bisa menjadi lebih baik karena dengan berbagai aktivitas yang lebih menyenangkan, pastinya nanti anak-anak akan jauh lebih enjoy dalam proses belajar mengajar dan menerima pelajaran yang nanti akan dilaksanakan di kelas. Semangat terus untuk Pak Hendri, semoga konsep yang diberikan nantinya akan bisa berjalan dengan baik.
baik dan terus berkredibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dari Wakal-Humas dalam ini mewakili kepala sekolah. Dalam tahapan modul yang saya jalani saat ini berkaitan dengan visi calon guru penggerak. Adapun visi yang saya usung itu berkaitan dengan penggunaan ataupun memaksimalkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kali ini saya angkat karena menurut saya semangat dan motivasi anak-anak untuk belajar itu sangat minim. Itu memohon metode ataupun visi yang saya angkat ini sudah relevan atau bagaimana menurut Bapak sebagai Wakal-Humas kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Hendri di kawasan Budiman. Saat ini kita mempunyai sangat dibutuhkan hal-hal yang mungkin belum terlaksana. Misal dalam hal pembelajaran, karena di sini juga menggunakan guru dan juga siswa. Maka dari itu saya secara pribadi sangat setuju apabila dalam pembelajaran dan saya yakin hal ini dilaksanakan, maka peserta juga akan lebih punya semangat untuk bisa sama-sama Pak. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, saya Hendri Budiman mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang aku esena